baik, sehat-sehat. Seperti kami berdua sehat loh. Ada Kak Sari Dan juga ada Kak Kris dan ada Kak Jimmy di sana yang akan menemani kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk yang akan dipimpin oleh Kak Kris. Yuk kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu di dalam hidup kami. Sehingga Bapa kami tetap masih boleh beribadah meskipun melalui streaming. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Engkau tetap akan hadir di setiap rumah kami masing-masing dan mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, biarlah puji-pujian kami, apa yang kami naikkan melalui mulut kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau, Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk bersuka cita bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan Kak Sari, Kak Kris dengan Kak Jimmy mengajak adik-adik untuk bangkit Berdiri semuanya. berdiri. Dan tepuk tangan dong. Oke, ayo Kak Jimmy, kita mulai lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau mau tumbuh. Oke, tepuk tangannya yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Lagi. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, kalau mau tumbuh. Dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa lo, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa nih? Tumbuh. Kalau mau tumbuh. Oke. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Kak ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke. Dan kita lanjut lagu kedua. Kita Apa? mau terbang. Oke, ku kan terbang tinggi di awan. ya semuanya jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Jaga jarak, kita mau terbang. Terbang, kita terbang. Di atas kepala. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru siap. Dia terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab apa? Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke, dari awal ya. Tepuk tangannya dong, smile. Yeay. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Oke. Janji-Mu
beri kekuatan baru. Siap, ku kan terbang tinggi di awan. Oke, bersamamu dalam kemuliaan. Yeay, sebab firman-Mu dagu menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Naik ya, bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, yes. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke. Gimana? Udah semangat? Kita semangat banget ya Kak ya. Walaupun suaranya udah ngos-ngosan. Dan sekarang kita mau ajak adik-adik untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan Alkitabnya di situ? Duduk ya. Jangan mentang-mentang firman pergi ke kamar mandi, pergi ke dapur. Atau Jangan. sambil lihat-lihat yang lain. Nyemil. Oh, sambil makan. Karena kakaknya nggak lihat, dia cuma lewat video. Jangan ya. Oke deh. Untuk itu kita sama-sama berdoa yuk. Kita akan awali untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Semoga lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa Yahweh di sorga yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur bahwa firman yang Tuhan berikan kepada kami itu dapat kami mengerti. Urapi hamba-Mu Tuhan, kakak-kakak yang akan membagikan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk kami bisa memahami kata demi kata. Berikan hati yang terbuka juga bagi kami dan telinga yang mendengar. Dan bila nanti kami di Zoom Tuhan, kami dapat bertemu dengan teman-teman yang lain dan kami bisa memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yeshua, kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kali ini ketemu lagi dengan Kak Mary. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya selalu lihat Kak Mary, ngapa-ngapain Kak Mary, bikin kreativitas Kak Mary, yang nyanyi Kak Mary. Tapi kalian tetap harus berdoa supaya nanti kita bisa ketemu lagi di ibadah LICC yang beneran gitu. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Kak Mary akan membagikan lagi firman Tuhan untuk kalian dengar, kalian renungkan, dan kalian lakukan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap HP sucinya? Karena mungkin ada firman Tuhan ya di dalam HP-nya seperti Kak Mary. Kalau semua sudah siap, Kak Mary hitung sampai 3, kalian duduk manis ya. 1, 2, 3. Oke, sudah duduk manis, sudah siap untuk dengerin Kak Mary. Langsung aja kita ambil firman Tuhan, kita ambil Alkitabnya, kita akan buka di dalam Keluaran. Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama, jadi di awal-awal tuh di bagian depan. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama. Ada apa ya? Kalau kalian sudah baca ayatnya, kalian pasti tahu. Oh, Kak Mary mau bagikan firman Tuhan tentang ini. Yap, betul sekali. Kak Mary membagikan firman Tuhan tentang 10 perintah Tuhan. Sebenarnya sih
Kalau Kak Mary lebih suka 10 pernyataan cinta dari Tuhan. Kok bisa? Makanya nih Kak Mary akan langsung kita baca sama-sama. Baik adik-adik, kita akan langsung baca kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kak Mary baca dari ayat pertama ya. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Bapa Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Inilah perintah yang pertama. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi semuanya nggak boleh dibuat tentang patung-patung, apalagi menyembahnya. Yang ketiga, kita loncat ke ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Bapa Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Bapa Yahweh tidak membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Yang keempat, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Itu adalah perintah yang keempat. Kita lanjut nih adik-adik ke ayat yang ke-12. Perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Bapa Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzina. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah kesembilan, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Dan perintah yang terakhir, perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Oke adik-adik, pasti kalian bingung ya, ada ayat-ayat yang kalian gak mengerti tentang 10 perintah Tuhan ini. Kak Mary akan berikan contoh yang sesuai dengan kalian. Yang pertama, nama Bapa. Siapa yang masih belum tahu nama Bapa kita, nama Tuhan Pencipta? Tanya ya sama papa dan mama kalian bahwa nama Pencipta Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh. Nah, jadi namanya itu bukan nama-nama yang lain gitu adik-adik, tapi namanya Bapa Yahweh. Itu yang harus kita ketahui, sebab Bapa kita di surga memiliki nama. Yang kedua, jangan menyebut nama ilah lain. Sudah tentu ya, kalau kita sudah mengenal nama Bapa, jangan juga kita menyebut nama Tuhan-Tuhan yang lain, yang apalagi yang tidak seharusnya kita sebut ya. Kemudian jangan membuat patung, apalagi menyembah, apalagi memuja, apalagi mengagung-agungkan. Tapi kan Kak Mary, di rumahku sudah gak ada patung sih. Masih ada tapi punyanya engkongku, punyanya amaku. Nah, yang penting kalian tidak menyembah atau tidak memuja patung-patung itu. Sebenarnya ada contoh nih adik-adik tentang menyembah ilah lain. Tidak berbentuk patung, tapi Kak Mary biasanya melihat berbentuk poster. Poster apa Kak Mary? Posternya BTS, posternya Blackpink. Pasti, Ma aku mau nonton. Loh kan sekarang waktunya berdoa. Gak mau, aku mau nonton Blackpink, aku mau nonton BTS. Waduh, berarti itu artinya adik-adik lebih memuja Blackpink, lebih memuja BTS daripada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menyembah patung, jangan menyembah ilah lain. Dan yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat sudah tahu ya, yaitu Jumat jam 6 malam sampai Sabtu jam 6 malam. Kalian biasanya ngapain? Jalan-jalan Kak Mary. Itu waktunya kita jalan-jalan.
Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalian bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, itu artinya kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Boleh datang ke gereja, atau kalian juga boleh berkumpul bersama dengan keluarga, bikin mesbah keluarga, kalian bersekutu di rumah, papa, mama, koko, cece, meme, semuanya diajak untuk bersekutu. Nah, itu contohnya. Yang kelima, hormat kepada orang tua. Nah, contohnya apa nih Kak Mary? Contohnya tidak membantah, disuruh mandi, "Sek lama, bentar lagi Ma, aku masih main Ma." Nah, itu juga contoh tidak menghormati orang tua. Terus juga tidak menghina orang tua. "Mama ini rek, handphone gini ya ndak isa." Wah, mama ini udah tua. Aduh, jangan ya. Itu bagaimanapun tuh adalah orang tua kita, apalagi sama engkau, sama ama, sama oma, sama opa, sama kakek, sama nenek. Opa oma ini gimana sih pakai HP ndak becus? Waduh, sedih nanti opa omanya, dan Tuhan juga sedih tentunya. Yang keenam, jangan membunuh, titik. Ini artinya jangan membunuh, baik itu sesama, baik itu sebenarnya kalau kalian baca di firman Tuhan termasuk juga ada peraturan tidak membunuh hewan ternaknya orang lain ya, untuk kalian ambil, untuk kalian curi. Jadi berkaitan dengan perintah yang ke-8. Jadi misalnya ada orang, aku pingin tuh sapinya dia, mau tak curi, jadi tak bunuh dulu sapinya. Nah, itu termasuk juga tidak boleh membunuh ya. Kemudian jangan berzina. Wah, ini aku kan enggak kan Kak Mary, aku kan masih kecil. Nah, ini contohnya nih, Kak Mary sudah lihat di media sosial. Ada yang sudah pacaran masih umur berapa, sudah panggil papa mama sayang-sayang. Waduh, adik-adik itu masih belum boleh karena kita belum berusia dewasa. Jadi jangan mau kalau dijodoh-jodohin. Kenapa? Karena yang mengatur jodoh, mengatur segala sesuatu masa depan kita itu adalah Tuhan ya. Jadi jangan berzina itu artinya jangan pacaran, jangan jodoh-jodohin teman-teman sekolah. Kamu itu loh sama itu ya, kamu pacaran sama itu ya, kamu disuka sama itu ya. Jangan ya, karena masih kecil, kita belum dewasa secara usia dan juga belum dewasa secara rohani. Dan yang ke-8 tadi jangan mencuri, termasuk jangan mencuri jawaban alias tidak boleh mencontek. Siapa yang masih suka ngintip-ngintip jawaban? Siapa yang masih suka ngintip-ngintip kunci jawaban? Mulai sekarang berlatih ya, belajar lebih rajin. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong. Termasuk aku kan berbohong demi kebaikan Kak Mary, supaya temanku itu tetap mau berteman sama aku. Sekali berbohong tetap berbohong. Kalau kata firman Tuhan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan yang ke-10, jangan mengingini. Jangan mengingini itu termasuk jangan iri loh adik-adik. Aduh aku iri, dia itu punya iPhone terbaru, aku iri dia punya iPod, aku iri followernya dia di Instagram banyak banget, aku iri dia kalau posting Instagram likesnya banyak. Aduh, jangan mengingini, jangan iri, karena firman Tuhan berkata itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, tadi Kak Mary juga sampaikan kalau sebenarnya ini bukan perintah Tuhan, bukan 10 perintah Tuhan, tapi ini 10 tanda cinta dari Tuhan. Kenapa sih Kak Mary? Tuhan itu merintah-merintah aja, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu sebenarnya karena Tuhan sangat-sangat sayang sama kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita semua nanti akan bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak tahu tentang 10 perintah Tuhan, kita tidak menaatinya, kita gak bisa sama-sama Tuhan. Kalian gak pengen dong? Kalian pasti semuanya pengen sama-sama Tuhan, ketemu sama Bapa, berada di dalam kerajaan surga. Pasti itu yang kalian inginkan, karena surga itu begitu indah
ya. Jadi adik-adik, kalau kalian memang ingin ke rumah Bapa yang ada di surga, syaratnya gampang, 10 perintah Tuhan. Nah, itu tadi ya yang sudah Kak Mary bacakan. Kenapa sih Kak Mary kok bisa dibilang itu adalah tanda cinta dari Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kak Mary buka ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kak Mary pakai versi LAI. Kalau kalian pakai versi ILT juga boleh. Versi LAI-nya mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku itu Tuhan ya, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi adik-adik, kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan memberikan Tuhan Yesua, menebus dosa-dosa kita. Nah, kita juga harus membalas kasih Tuhan. Kita harus membalas cinta Tuhan dengan cara menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik, Kak Mary mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Tapi kan aku nggak bisa Kak Mary, aku masih kecil, aku nggak bisa, aku selalu gagal Kak Mary, aku selalu mesti marah-marah sama temanku, aku selalu iri sama temanku. Nah, Kak Mary punya caranya kalian mulai untuk mengenal pribadi Tuhan Roh Kudus. Karena Tuhan Roh Kudus ini adalah Roh Bapa sendiri. Tuhan Roh Kudus akan menolong kalian, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan supaya kalian bisa menaati perintah Tuhan. Yang penting kalian mau. Jadi kalau kita punya kemauan, Tuhan pasti kasih kekuatan dan kemampuan. Oke, itu tadi jangan lupa dihafalkan 10 perintah Tuhan. Tidak hanya dihafalkan, harus ditaati juga. Baik adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan kali ini bisa tertanam di dalam hati kita seperti 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam loh hati kita. Dan berdoalah, minta tolong Roh Kudus supaya memberikan kita kemampuan untuk bisa menaati perintah-perintah Tuhan. Tuh Kak Mary sampai saking excitednya ya, sampai hampir keselak nih Kak Mary. Jadi sekali lagi kalian berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menolong untuk kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Oke adik-adik, mudah-mudahan adik-adik mengerti untuk firman Tuhan yang sudah Kak Mary bagikan. Sampai ketemu lagi di firman Tuhan di ibadah online berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabarnya? Udah dengerin firman, udah muji-muji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas, oke? Dan hari ini Kak Sari akan ajak adik-adik untuk membuat notes untuk catatan sehari-hari. Ini adalah seperti buku saku. Jadi adik-adik, ini masih polosan, tapi di dalamnya sudah ada 10 perintah Tuhan. Dia seperti 2 loh batu gitu loh. Nah, hari ini kita akan belajar menghias dan membuat buku saku seperti ini supaya adik-adik semakin melekat apa itu 10 perintah Tuhan. Adik-adik bisa siapkan kertas, dilipat seperti ini, lalu dibuat garisan seperti ini. Garisannya yang melengkung supaya kita buat istilahnya dia jadi seimbang, jadi sama besarnya antara yang kiri dan yang kanan. Oke, nah kita akan gunting dulu. Setelah adik-adik siapkan kertasnya, adik-adik lipat menjadi 2 seperti ini ya. Lalu dibuat garis, bisa pakai busur kalau punya penggaris busur di rumah, atau bisa bikin dulu garis 1 seperti ini terus baru dibikin seperti itu. Oke, kita akan gunting sekarang. Sudah ya, yang di rumah. Kita akan gunting supaya dia membentuk 2 loh batu. Nah, tara, jadi adik-adik,
Kalau memang punyanya di rumah kertasnya kecil, it's okay. Karena Kak Sari juga punya versi kecil dan Kak Sari juga punya versi yang besar. Jadi adik-adik jangan itu ya, berkecil hati atau mikir, aduh punya aku kok yang kecil. Atau malah pengen bikin yang besar. Wah Kak, aku nggak mau bikin buku notes, nggak mau bikin buku saku. Pikirnya adik-adik seperti itu. Aku mau bikin wallpaper di kamar, it's okay. Gak apa-apa, nanti ditunjukin sama guru-guru kelas masing-masing. Dan kita akan mulai menulis sekarang. 10 perintah Tuhan. Kak Sari, ini. Kak Sari akan mulai untuk mewarnainya. Untuk 10 perintah Tuhan, Kak Sari akan bikin warna-warni. Dengan penggaris. Tentunya untuk sesuai warnanya itu pilihannya bisa disesuaikan dengan seleranya adik masing-masing ya. Karena Kak Sari suka perpaduan antara pink dengan blue dan Kak Sari suka blue, jadi Kak Sari pakai warna yang seperti ini gitu. Lalu Kak Sari akan mulai dengan tipis-tipis dulu untuk 10 perintah Tuhan. Kita tebalkan lagi. Lalu kalau judulnya udah selesai, kita akan lanjut ke isinya. Oke, kita selesai untuk yang satu sisi dan kita lanjut untuk yang sisi kedua. Nomor 6 adalah jangan membunuh. Dan terakhir nomor 10. Ayo, siapa yang tahu nomor 10? Jangan mengingini milik orang lain. Nah, kita selesai untuk 10 perintah Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk menghias. Kak Sari ada ide nih, karena ini 10 perintah seperti 10 batu gitu.
Adik-adik kan punya pelong-pelongan di rumah atau papa mama tuh. Sekarang yang kerjanya di rumah ada pelong-pelongannya. Jadi dari pelong-pelongannya ini bisa dilem. Karena pelong-pelongannya kecil-kecil saja, jadi adik-adik bisa bikin seperti ini. Ibaratkan ini seperti batu. Jadi untuk nomor 1 ada 1 batu. Nah, lalu untuk yang nomor 2 ada 2 batu. Oke, yang nomor 3 kita buat 3. Nah, dan yang nomor 4 kita buat 4, demikian seterusnya. Oke. Lalu kita akan warnain. Kasarnya akan mulai dengan warna-warna yang gelap. Kasarnya akan gunakan untuk warna yang lain. Jadi adik-adik bisa pilih sesuai warna yang kalian mau. Oke, selesai untuk warna-warninya. Dan kalau adik-adik mau tambah yang lain, hiasan yang lain bisa. Biasanya kalau notes itu, buku saku itu pasti ada nama pemiliknya, identitas pemiliknya. Nah, Kak Sari kali ini tidak akan membuat nama, tetapi menempelkan foto. Biar nggak terlalu itu, Kak Sari akan pakai tempelan gini, biar nggak terlalu rame nih warnanya. Ini biar sama-sama kuning. Kalau adik-adik punya yang lain nggak apa-apa. Jadi Kak Sari tempel gini dulu deh. Kak Sari akan pakai fotonya Kak Sari dan keluarganya Kak Sari. Kak Sari tempel di sekitarnya. Dan nanti juga fotonya Kak Sari juga akan Kak Sari tempel. Gitu. Jadi ini akan menjadi tanda sebagai kepemilikannya kita. Kita bikin lem di seluas bidang yang kita mau dan kita taruh di tengah-tengah fotonya. Oke, lalu hiasan-hiasannya kita
Rara. Nah, jadi kan nanti kalau seandainya mungkin sepupumu datang, wah bikin apa tuh? Bisa dikasih tunjuk. Karena di situ ada namamu. Rara, selesai. Oke, seperti ini penampakannya dan ini dalamnya. Adik-adik bisa tulis juga ayat-ayat hafalan di tiap minggu yang ada di sini. Jadi dalam 1 bulan itu tidak akan lupa ayat hafalannya apa aja. Oke, jangan lupa tunjukkan nanti di kelas Zoom, di guru kelas masing-masing akan dapat 1 poin. Dan ingat, meskipun kita online, kita ada di rumah, hadiah kalian tetap akan diantar ke rumah, ya kan? Jadi rajin-rajin terus untuk ikutin LICC online, baik di Zoom maupun di YouTube. Kalau bisa dan kalau perlu tuh ajak saudara-saudaranya yang lain, ajak sepupu-sepupunya. Ayo, nanti bazarnya juga online loh. Jadi jangan mau berhenti atau jangan mau malas karena corona. Oke? Ingat, 10 perintah Tuhan saat ini bukan hanya ada di loh batu tetapi ada di loh hati kita. Saya bertemu kembali, Tuhan berkati. Halo adik-adik, kembali sama Kak Roy ya. Kalau ada Kak Roy berarti ayat hafalan. Oke, ayat hafalan hari ini di Mazmur 19 ayat 8. Ya, sekali lagi Mazmur 19 ayat 8. Perintah Tuhan berkata, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya." Ya, sekali lagi, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oke, hafalinnya adik-adik. Makasih, dadah. Ya adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Jangan lupa buat kreativitasnya karena akan selalu ada poin-poin tambahan, ada 1 poin untuk kalian yang melakukan atau membuat kreativitas. Ditunjukkan pada waktu nanti kita Zoom meeting ya, setiap jam 1 siang untuk kelas balita dan pratama 1 dan jam 2 siang untuk kelas pratama 2 dan madya. Baiklah, kita akan tutup untuk ibadah online LICC kali ini. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesua karena mengingatkan kami untuk selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Tolong kami Tuhan Roh Kudus supaya kami tidak hanya hafal, tidak hanya ingat, tapi kami juga memiliki hati untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk kami menaati dan melakukan perintah-Mu. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa Yahweh memberikan perlindungan, memelihara dan memberkati kita semua. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan memberikan kemurahan kepada kita semua. Kiranya Bapa Yahweh menengadahkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera, shalom dari surga untuk kita semua. Kami mengalaskan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah LICC online berikutnya. Sampai jumpa.